wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM 21304040, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas pengauditan 2 mengenai pihak-pihak yang diaudit adalah entitas atau organisasi yang menjalani proses audit untuk mengevaluasi keuangan operasional atau aspek-aspek lain dari kegiatan mereka. Pihak-pihak yang umumnya diaudit meliputi perusahaan publik maupun swasta, seringkali menjalani audit untuk memastikan laporan keuangan mereka akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi risiko dan kelemahan organisasi, institusi keuangan, bank, lembaga asuransi, dan lembaga keuangan lainnya seringkali diaudit untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap regulasi keuangan, kelayakan modal, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap kebijakan internal pemerintah. Entitas pemerintah baik tingkat nasional, regional maupun lokal seringkali diaudit untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik, transparansi, kepatuhan terhadap hukum, dan penggunaan anggaran yang tepat. Organisasi nirlaba, organisasi amal, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya yang dapat diaudit untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana dan efektivitas program-program mereka. Individu, kadang-kadang individu tertentu seperti selebriti, atlet profesional, atau tokoh publik dapat diaudit terkait dengan pajak penghasilan dan ketaatan terhadap peraturan pajak. Penting untuk dicatat bahwa pihak yang diaudit dapat bervariasi tergantung pada tujuan pengauditan yang dilakukan. Pihak-pihak yang umumnya diaudit meliputi perusahaan, organisasi nirlaba, perusahaan, institusi keuangan yang memiliki laporan keuangan atau proses bisnis yang perlu diperiksa. Auditor yang melakukan audit dapat berasal dari berbagai entitas seperti auditor internal, tim audit internal yang terdiri dari karyawan perusahaan yang melakukan audit atas nama perusahaan tempat mereka bekerja. Audit eksternal, akuntansi publik atau lembaga audit independen yang disewa oleh perusahaan atau organisasi untuk melakukan audit laporan keuangan mereka. Auditor eksternal bisa berupa firma akuntansi besar atau kecil. Standar yang umum digunakan dalam audit keuangan adalah International Standard on Auditing atau ISA yang diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standard atau IAASB. Bisa mengatur praktik audit global dan digunakan oleh auditor di seluruh dunia. Di beberapa negara seperti Amerika Serikat ada standar tambahan yang harus diikuti oleh auditor. Contohnya, auditor yang melakukan audit perusahaan publik di Amerika Serikat harus mengikuti Generally Accepted Auditing Standard atau GAAS yang ditetapkan oleh American Institute of Certified Public Accounting dan Public Company Accounting Advisory Board. Namun penting untuk dicatat bahwa pilihan standar audit yang bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan persyaratan hukum yang berlaku di negara tertentu. Itulah penjelasan dari tugas pengauditan 2. Terima kasih.